Pengantar buku, Filsafat One Piece. Filsafat One Piece, melawan lupa, menemukan diri. Sebuah perjalanan melintasi lautan, hati, dan pemikiran. Apakah kau siap menjelajah lebih dalam, dari Grand Line, ke dalam lautan makna, ingatan, dan kebenaran? Apa yang membuat sebuah karya fiksi mampu hidup begitu lama di hati jutaan orang di seluruh dunia? Kenapa seorang bajak laut karet bernama Luffy bisa menjadi simbol harapan, kesetiaan, dan kebebasan? Mengapa kita ikut menangis saat kapal Going Merry dibakar? Atau ketika Nico Robin berteriak, "Aku ingin hidup"? Di balik tawa dan pertarungan epik, One Piece memuat kedalaman eksistensial, tentang harga diri, luka sejarah, kebebasan memilih jalan sendiri, dan perjuangan menolak dilupakan. Serial ini bukan hanya cerita tentang mencari harta karun, tapi tentang mencari makna. Dan dalam dunia yang penuh manipulasi informasi, kehampaan sosial, dan kecemasan akan masa depan, pertanyaan-pertanyaan yang ditawarkan oleh One Piece terasa makin relevan. Buku ini bukan fanbook biasa. Ini adalah undangan untuk menyeberang dari dunia anime ke dunia pemikiran. Untuk menjelajahi bagaimana One Piece mengandung filsafat eksistensialisme, mitos politik, etik kesetiaan, hingga simbolisme spiritual yang sering luput dibaca. Apakah Luffy adalah representasi kehendak bebas Nietzsche? Apakah Himusama adalah alegori kekuasaan tak terlihat seperti dalam teori Michel Foucault? Bisakah kita membaca Mary Geoise sebagai metafora kapitalisme global, dan Will of the sebagai api pembebasan? Jika kamu tumbuh bersama One Piece, atau baru menontonnya di era TikTok dan YouTube, buku ini adalah pelabuhan tempat kamu bisa merenung, bukan sebagai penggemar, tapi sebagai peziarah makna. Dalam dunia di mana sejarah dimusnahkan dan kebenaran disensor, kru topi jerami tidak hanya memburu harta, mereka menantang sistem yang ingin manusia lupa. Lewat kacamata para filsuf seperti Nietzsche, Foucault, Walter Benjamin, hingga Kierkegaard, buku ini membedah pertanyaan. Apakah menjadi nakama lebih suci dari kontrak sosial? Apa yang terjadi jika Tuhan pun dimanipulasi oleh pemerintah dunia? Bisakah tawa seorang bajak laut menjadi bentuk tertinggi eksistensi? Simbol benturan buku ini bukan sekadar tentang anime, tapi tentang bagaimana One Piece memuat revolusi diam-diam terhadap narasi kekuasaan, dan bagaimana kamu, ya kamu, bisa belajar untuk melawan sistem dengan cara yang berani, bukan benci. Menemukan pedangmu sendiri, bahkan jika kamu tak suka bertarung. Menjaga ingatan saat dunia memaksamu melupakan. Ini mungkin bukan bacaan ringan. Tapi jika kamu merasa selama ini hatimu terpanggil saat mendengar nama Nika, Robin, Ace, Laugh-Tale atau Drum Island, maka mungkin kamu adalah bagian dari generasi yang telah tersadar, yang sedang mencari One Piece kamu sendiri.